Pernahkah Bapak atau Ibu bangun pagi dengan rasa berat di kepala, tubuh kaku, bahkan emosi yang mudah tersinggung? Sebagai dokter yang sudah bertahun-tahun mendampingi pasien lansia, saya menyadari satu hal penting kesehatan bukan hanya soal obat atau makanan, tapi soal kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap pagi. Kita sering bangun lalu langsung berdiri, menahan kencing, atau melewatkan air putih, terlihat sepele, tapi jika dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun, kebiasaan ini bisa menjadi bom waktu yang melemahkan jantung, otak, dan sendi kita. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memperbaiki pagi, bukan dengan hal yang sulit, tapi dengan langkah kecil yang bisa langsung diterapkan. Bangun terlalu cepat kesalahan kecil yang bisa menyebabkan jatuh Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah suatu pagi saat bangun tidur, tiba-tiba kepala terasa ringan atau pandangan menjadi gelap sejenak? Bahkan ada yang sampai kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Saya tidak sedikit mendengar cerita seperti ini dari pasien lansia saya. Mereka mengira itu hanya karena kurang tidur atau kebiasaan seiring bertambah usia. Tapi setelah saya periksa, ternyata penyebabnya sangat sederhana dan seringkali diabaikan bangun tidur terlalu cepat. Ketika kita tidur, tubuh masuk ke dalam keadaan istirahat total. Detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan aliran darah ke otak juga berkurang secara alami. Ini adalah cara tubuh melindungi organ vital dan menghemat energi. Namun begitu kita terbangun dan langsung duduk atau berdiri, tubuh belum sempat menyesuaikan diri. Darah belum cukup naik ke otak. Akibatnya, otak kekurangan oksigen sesaat, dan itulah yang menyebabkan rasa pusing, kabur, bahkan kehilangan kesadaran sejenak. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut hipotensi ortostatik, dan pada orang berusia di atas 60 tahun, risikonya meningkat hampir 2 kali lipat. Apalagi bila tubuh sedang lemah atau belum cukup cairan. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Joko, usia 71 tahun. Ia jatuh di kamar pagi hari setelah bangun dari ranjang. Bukan karena stroke atau penyakit besar, hanya karena berdiri terlalu cepat. Jatuhnya menyebabkan patah tulang panggul yang membuatnya harus dirawat berbulan-bulan. Itulah mengapa saya sangat serius menekankan hal ini pada Bapak dan Ibu. Solusi aman 1 menit yang menyelamatkan. Mulai besok pagi, saya ingin Bapak dan Ibu coba langkah sederhana berikut. Setelah membuka mata, jangan langsung duduk. Diamlah selama 30 detik, biarkan tubuh dan jantung bangun dengan pelan. Miringkan tubuh ke samping, gerakan jari tangan dan kaki perlahan, agar sirkulasi mulai aktif. Duduklah di tepi ranjang, jangan langsung berdiri. Duduk saja selama 1 menit sambil tarik napas dalam. Baru setelah itu, bangkit dan berdiri perlahan. Jika perlu, pegang bagian ranjang atau kursi untuk menjaga keseimbangan. 1 menit ini mungkin terasa lama, tapi 1 menit ini jauh lebih singkat dibanding waktu pemulihan akibat jatuh atau cedera. Mengapa ini begitu penting? Karena pagi hari adalah waktu paling rentan bagi tubuh lansia. Otot masih kaku, darah belum lancar, dan refleks tubuh belum sempurna. Jika kita menghargai waktu kecil ini, memberi tubuh kesempatan menyesuaikan diri, maka kita tidak hanya mencegah jatuh, kita sedang melindungi kepala, tulang, sendi, bahkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jangan tunggu sampai jatuh, jangan anggap sepele kebiasaan bangun yang terburu-buru. Tubuh kita di usia ini butuh perhatian yang lembut dan perlahan. Saya Dr. Udi, mengajak Bapak dan Ibu memulai satu langkah kecil ini. Karena kadang, langkah kecil di pagi hari bisa menjadi penyelamat besar untuk sisa hidup kita. Menahan kencing di pagi hari, kebiasaan kecil yang diam-diam merusak Bapak dan Ibu yang saya hormati. Coba ingat kembali apa yang biasanya terjadi begitu kita terbangun pagi hari. Apakah tubuh langsung memberi sinyal ingin buang air kecil, tapi kita malah memilih tetap berbaring, menunggu, atau menundanya dengan alasan masih ngantuk, masih enak diselimut, atau nanti saja sekalian mandi. Saya pun dulu sering begitu, sampai saya mulai melihat dampaknya pada pasien-pasien lansia saya. Banyak dari mereka datang dengan keluhan aneh, mudah lelah, gelisah di pagi hari, atau mulai sulit mengontrol kandung kemih.
Bahkan ada yang mulai sering beser, terbangun berkali-kali di malam hari untuk ke kamar mandi, dan merasa tidak nyaman di pagi hari. Ternyata, semua berawal dari kebiasaan kecil menahan kencing di pagi hari. Tubuh bekerja sepanjang malam, tapi kita mengabaikannya saat kita tidur, ginjal tidak ikut tidur. Mereka tetap bekerja menyaring darah, membuang racun, dan menghasilkan urin. Urin ini terus terkumpul dalam kandung kemih selama 68 jam tidur malam. Begitu bangun, kandung kemih sudah penuh. Tapi ketika kita menahannya, artinya kita sedang memaksa otot sfinkter untuk bekerja terus-menerus. Seperti orang menahan pintu dari dorongan yang sangat kuat. Semakin lama ditahan, semakin besar tekanannya. Dan dalam jangka panjang, dinding kandung kemih bisa melemah, kehilangan fleksibilitas, dan sulit kembali ke bentuk normal. Menurut jurnal urologi Jepang, menahan kencing di pagi hari meningkatkan risiko kerusakan jaringan kandung kemih sebesar 42% pada orang usia 60 tahun ke atas. Dan bukan hanya itu, menahan kencing juga bisa memicu stres internal. Kelenjar adrenal merespons tekanan ini dengan meningkatkan hormon kortisol, hormon stres. Akibatnya, tekanan darah naik, detak jantung jadi cepat, dan tubuh terasa tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Gejala yang sering muncul akibat kebiasaan. Ini pagi hari terasa gelisah atau mudah marah. Beperuri terasa begah atau penuh. Sering merasa ingin pipis tapi keluarnya sedikit. Harus bangun malam lebih dari 2 kali hanya untuk ke kamar mandi. Rasa sakit atau panas saat buang air kecil tanda awal infeksi saluran kemih. Lambat laun. Kondisi ini juga bisa berujung pada inkontinensia, kondisi di mana kandung kemih sulit dikendalikan, sehingga urin keluar tanpa sadar. Dan ini sangat mengganggu kualitas hidup lansia. Solusi sederhana. Dengarkan tubuh Anda, Bapak dan Ibu. Tubuh kita sudah memberi sinyal. Tugas kita hanya mendengarkannya. Setelah bangun dan selesai melakukan penyesuaian tubuh seperti pada bagian 1, segera pergi ke kamar mandi. Jangan tunggu terlalu lama. Jangan lawan rasa ingin buang air. Biarkan tubuh melepaskan tekanan yang ditumpuk semalaman. Biarkan ginjal dan kandung kemih bekerja secara alami dan sehat. Jika perlu, siapkan sandal dan pencahayaan kecil di dekat tempat tidur untuk memudahkan akses ke kamar mandi, terutama jika masih gelap. Manfaat jika Anda rutin buang air kecil. Setelah bangun kandung kemih lebih sehat, tidak tegang. Ginjal bekerja lebih efisien. Tubuh seri lebih ringan dan tenang, mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Pikiran lebih stabil karena stres internal berkurang. Saya punya pasien bernama Bu Ani, 48 tahun. Ia selalu menunda buang air kecil karena takut lantai kamar mandi dingin. Tapi setelah memahami risiko dan mulai memprioritaskan kebiasaan ini, ia berkata, "Dok, saya merasa jauh lebih segar tiap pagi dan tidak mudah kesal seperti dulu." Itulah kekuatan dari perubahan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Menurut bagian ini pandai, dan terkadang yang membuat tubuh kita rusak bukanlah penyakit besar, tapi hal kecil yang kita lakukan berulang-ulang tanpa sadar. Menahan kencing adalah contoh sempurna dari itu. Maka mulai besok pagi, begitu tubuh memberi tanda, berdirilah perlahan dan segeralah pergi ke kamar mandi. Wahai Anda akan berterima kasih, dan hari Anda akan dimulai dengan lebih damai. Saya, Dr. Udi, percaya perhatian kecil adalah bentuk cinta paling nyata kepada tubuh kita sendiri. Tidak minum air. Setelah bangun mesin tubuh yang dibiarkan kering Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setelah tubuh Anda tidur selama 6 hingga 8 jam, apa yang paling dibutuhkan begitu bangun? Bukan kopi. Bukan teh manis, bukan langsung bergerak ke dapur atau menyalakan TV. Yang paling dibutuhkan tubuh di pagi hari adalah air. Sayangnya, banyak orang lansia yang justru melewatkan segelas air pertama di pagi hari. Mungkin karena tidak merasa haus, mungkin karena terburu-buru, atau karena sudah terlalu terbiasa tanpa sarapan lengkap. Padahal tanpa kita sadari, tubuh sudah kehilangan cukup banyak cairan saat tidur melalui napas, kulit, dan pembuangan alami. Dan ketika kita tidak segera mengganti cairan itu,
Kita sebenarnya memaksa tubuh bekerja dalam kondisi kekurangan. Apa yang terjadi jika tidak minum air? Setelah bangun cairan dalam tubuh, kita berfungsi seperti oli pada mesin, tanpa cairan yang cukup. Darah menjadi lebih kental. Jantung harus memompa lebih kuat. Otak kekurangan oksigen. Sistem pencernaan lambat bekerja. Hasilnya Bapak dan Ibu mungkin merasa ipram, kepala sedikit pusing, dabonaran berat, lesu, sambelit pakai serir di pagi hari, tidak fokus saat mulai beraktivitas, emosi tidak stabil meskipun tidur cukup. Dan yang paling mengejutkan, banyak orang tua tidak merasa haus meskipun tubuhnya sedang kekurangan cairan. Ini karena rasa haus secara alami melemah seiring usia. Jadi jika kita hanya mengandalkan rasa haus untuk minum, kita bisa saja membiarkan tubuh dalam kondisi kering selama berjam-jam. Apa kata penelitian menurut studi dari jurnal gizi Jepang? Minum 200 luan pemasiwar mai, air hangat segera setelah bangun tidur bisa meningkatkan metabolisme hingga 5%. Artinya, tubuh Anda langsung terbangun secara alami tanpa perlu bantuan kafein atau minuman berenergi. Bahkan bagi pasien saya yang punya keluhan sembelit atau pencernaan lambat, kebiasaan minum air ini sangat membantu. Tubuh jadi lebih ringan, perut lebih nyaman, dan aktivitas pagi terasa jauh lebih mudah dijalani. Solusi praktis dari Dr. Udi. Letakkan gelas air di meja dekat tempat tidur sebelum Anda tidur. Gunakan botol kaca atau termos kecil agar tetap higienis. Segera setelah buang air kecil di pagi hari, minumlah 1 gelas air hangat sekitar 2 minuman. Air biasa boleh, tapi air hangat lebih membantu memperlancar peredaran darah dan tidak mengagetkan tubuh. Tidak perlu minuman berasa, tidak perlu tambahan madu atau lemon, cukup air putih yang bersih sudah cukup untuk memulai hari. Manfaat langsung yang akan Bapak Ibu rasakan. Pencernaan terasa lebih lancar. Sering anak tidak lagi sembelit di pagi hari, tubuhnya lebih segar, nina kepala lebih ringan. Mengurangi nyeri sendi karena sirkulasi membaik. Pikiran lebih tenang, lebih fokus. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Hashim, 73 tahun. Beliau sering merasa pusing dan lemas setiap pagi. Tapi setelah rutin minum air hangat segera setelah bangun, beliau berkata, "Saya seperti punya tenaga baru, badan tidak kosong lagi tiap pagi. Dok." Dan memang benar air adalah kebutuhan yang paling murah, paling mudah, tapi sering kita lupakan. Penutup bagian ini Bapak dan Ibu, pagi hari adalah saat tubuh Anda meminta tolong, meminta diperhatikan. Dan dengan hanya segelas air putih, kita bisa membantu jantung berdetak lebih stabil, otak berpikir lebih jernih, dan pencernaan bekerja lebih baik. Tidak butuh biaya, tidak butuh waktu lama, hanya 1 gelas air tapi dampaknya luar biasa. Saya, Dr. Udi, mengajak Anda untuk memulai pagi besok dengan satu kebiasaan ini. Karena kadang yang menyelamatkan hidup kita bukanlah tindakan besar, tapi air bening dalam gelas kecil yang kita minum dengan penuh kesadaran. Tidak melakukan peregangan tubuh kaku seharian. Pikiran jadi berat Bapak dan Ibu yang saya hormati. Somai deseringen berhanya perlahan-lahan. Apa yang biasanya kita lakukan setelah bangun tidur, buang air kecil, dan mungkin minum segelas air? Apakah kita langsung berjalan ke dapur, membuka tirai atau menyalakan TV? Atau apakah kita memberi waktu sebentar untuk menyapa tubuh sendiri yang selama 7-8 jam terakhir sudah diam, tidak bergerak, dan sedang tidur dalam diam? Kebanyakan dari kita tidak menyadari tubuh kita otot, sendi, dan saraf belum sepenuhnya bangun saat kita mulai beraktivitas. Dan inilah sumber dari banyak keluhan yang sering muncul pagi-pagi. Leher kaku, nyeri di punggung bawah, bahu terasa berat, jalan jadi tidak seimbang, sesorwisan, lutut terasa ngilu. Semua itu bukan karena usia semata, tapi karena kita memaksa tubuh bergerak sebelum siap. Saat tubuh belum siap bergerak, setelah tidur malam, cairan pelumas di sendi sinovial masih belum menyebar, darah belum lancar mengalir ke otot, saraf pengatur gerakan belum sepenuhnya aktif. Jika kita langsung bergerak tanpa melakukan peregangan ringan,
Tubuh akan bekerja dalam kondisi kaku dan dingin. Akibatnya, sendi lebih mudah cedera. Otot cepat lelah, refleks melambat. Keseimbangan terganggu. Dan bagi lansia, ini sangat berisiko. Saya pernah menangani seorang ibu, Bu Lilis, 57 tahun, yang tersandung saat keluar kamar. Ia mengira kakinya lemas, tapi setelah diperiksa, ternyata tubuhnya hanya belum siap karena ia langsung berjalan setelah tidur malam, tanpa pemanasan ringan. Solusi Dr. Udi sapa tubuh Anda. Dulu Bapak dan Ibu tak perlu berolahraga berat, yang dibutuhkan hanyalah waktu 3 hingga 5 menit setiap pagi untuk melakukan gerakan sederhana. Berikut langkah-langkahnya. Berdiri di tempat yang stabil. Tarik napas dalam, angkat kedua tangan ke atas seolah ingin menyentuh langit. Tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Putar pergelangan tangan dan kaki. Lakukan 5 putaran ke kanan, 5 ke kiri. Perlahan saja, tidak perlu cepat. Goyangkan bahu ke atas dan ke bawah. Rasakan ketegangan yang dilepas dari leher dan punggung. Langkahkan kaki pelan-pelan di tempat, seolah sedang berjalan ringan agar otot paha dan betis mulai aktif. Kalau bisa, berjalanlah di dalam kamar selama 2 menit. Tidak perlu jauh, cukup untuk membangunkan sistem gerak tubuh Anda. Gerakan ini seperti salam pagi untuk tubuh kita. Selamat pagi, aku siap bergerak. Manfaat langsung. Jika dilakukan sendi terasa lebih ringan dan tidak nyeri saat berjalan. Keseimbangan lebih baik, mengurangi risiko jatuh. Pikiran lebih tenang karena tubuh terasa segar. Darah mengalir lebih lancar ke otak, membuat fokus dan mood membaik. Lebih percaya diri saat mulai aktivitas harian. Saya sering melihat lansia yang setelah rutin melakukan peregangan ringan ini, jadi lebih semangat berkegiatan. Bahkan tidur malam pun jadi lebih nyenyak karena tubuh terasa nyaman sepanjang hari. Penutup bagian ini Bapak dan Ibu. Tubuh kita bukan benda mati. Ia seperti tanaman butuh sinar. Butuh gerakan lembut. Butuh disapa dengan perlahan agar tidak layu. Peregangan pagi bukan sekadar ritual, tapi itu adalah bentuk perhatian dan kasih sayang kepada tubuh sendiri. Saya, Dr. Udi, mengajak Bapak dan Ibu mulai besok sebelum memegang sapu, membuka kulkas, atau berjalan ke teras berhentilah sejenak, dan gerakan tubuh Anda perlahan. Karena tubuh yang disapa dengan lembut di pagi hari akan lebih kuat, lentur, dan setia menemani kita sepanjang waktu. Melewatkan sarapan, membiarkan otak dan otot kekurangan energi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Seringkali saya mendengar kalimat ini dari pasien usia lanjut. Saya sudah terbiasa tidak sarapan. Dok, pagi saya cuma minum teh atau kopi saja. Sarapan bikin saya merasa berat, lebih enak langsung mulai aktivitas. Saya tidak menyalahkan. Banyak dari kita tumbuh dengan anggapan bahwa sarapan bukan hal penting, apalagi kalau hanya tinggal di rumah. Tapi, apakah benar tubuh kita di usia 60-an masih bisa bertahan tanpa asupan pagi? Faktanya justru sebaliknya. Setelah tidur selama 6-8 jam, tubuh kita berada dalam kondisi kosong tanpa energi, tanpa bahan bakar. Dan kalau kita tidak segera mengisi ulang, tubuh akan mencari sumber tenaga dari dalam otot atau menyedot cadangan energi secara paksa. Apa yang terjadi jika tidak sarapan gula darah jadi turun terlalu rendah? Akibatnya, kita bisa mengalami pusing, gemeter, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, mudah kesal tanpa sebab, otot mulai kehilangan massa. Jika tidak ada bahan bakar dari makanan, tubuh bisa mulai memakan otot untuk dijadikan energi cadangan. Ini berbahaya bagi lansia karena massa otot menentukan kekuatan dan keseimbangan kita. Kinerja otak menurun. Otak menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh. Tanpa sarapan, otak kita seperti mobil yang dipaksa jalan tanpa bensin. Fokus menurun, daya ingat menurun, bahkan suasana hati jadi gelisah. Sarapan yang salah juga bisa menjadi masalah. Beberapa orang memang sarapan, tapi hanya dengan roti putih, biskuit manis, atau teh manis. Masalahnya, makanan seperti itu cepat menaikkan gula darah, lalu menurunkannya secara tiba-tiba. Inilah yang menyebabkan energi anjlok sebelum jam 10 pagi. Kepala pening atau terasa berat.
tangan atau kaki lemas, bahkan jantung berdebar-debar. Roti putih dan makanan manis bukan bahan bakar stabil. Mereka hanya memberi kenyang sebentar lalu tubuh kembali lemas. Dan ini bisa membuat lansia lebih mudah terjatuh atau merasa tidak enak badan sepanjang hari. Solusi praktis dari Dr. Udi sarapan ringan. Tapi penuh energi bapak dan ibu tidak perlu sarapan besar. Yang penting, tidak terlalu manis. Esias wanita. Man menebengandung protein dan serap enam. Mudah dicerna dan tidak membuat begah. Contoh sarapan sehat dan praktis. Telur rebus plus roti gandum. Oatmeal dengan pisang atau potongan pepaya. Segelas susu kedelai tanpa gula. Bubur kacang hijau tawar. Yang penting adalah konsisten setiap pagi. Jangan tunggu sampai lapar baru makan. Justru di usia kita, makan pagi adalah bentuk perlindungan terhadap tubuh yang mulai menua. Apa kata penelitian? Menurut studi di Jurnal Nutrisi Klinis Jepang, lansia yang rutin melewatkan sarapan memiliki risiko 37% lebih tinggi mengalami gangguan memori jangka pendek. Risiko jatuh yang lebih tinggi akibat ketidakseimbangan gula darah. Kemungkinan lebih cepat kehilangan massa otot. Dan semua ini hanya karena tubuh tidak diberi bahan bakar di awal hari. Tubuh bagian mana ini Bapak dan Ibu? Tubuh kita ibarat mesin, tidak mungkin bisa berjalan jauh tanpa bensin, dan sarapan adalah bahan bakar pertama dan terpenting dalam sehari. Melewatkan sarapan sama saja membiarkan otak, jantung, dan otot Anda bekerja tanpa tenaga. Apalagi di usia lanjut, di mana setiap langkah butuh tenaga yang stabil, bukan sekadar sisa dari hari kemarin. Saya mengajak Bapak dan Ibu mulai besok pagi. Siapkan sarapan sederhana, nikmati perlahan dengan pikiran tenang. Jadikan itu ritual pagi yang penuh kasih pada tubuh sendiri. Karena pagi yang baik bukan hanya soal bangun tidur, tapi soal memberi tubuh kesempatan untuk kuat kembali. Minum obat saat perut kosong melukai lambung, secara perlahan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Banyak pasien yang berkata seperti mana? Dok, saya langsung minum obat begitu bangun supaya cepat bereaksi. Kalau saya tidak minum pagi-pagi, takut lupa nanti. Sudah biasa, dok minum obat tanpa makan dulu. Kedengarannya memang praktis. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa minum obat di pagi hari saat perut masih kosong bisa menjadi kesalahan besar yang diam-diam merusak lambung Anda setiap hari? Saya tahu niatnya baik, ingin disiplin, ingin cepat sembuh, tapi mari kita lihat dari sisi tubuh kita yang sudah tidak sekuat dulu. Apa yang terjadi saat obat masuk ke lambung kosong? Setelah tidur malam, perut dalam keadaan sangat sensitif, tidak ada makanan, tidak ada lapisan pelindung. Dan ketika obat, terutama obat tekanan darah, diabetes, penghilang nyeri, atau multivitamin langsung masuk, zat aktif dalam obat bersentuhan langsung dengan dinding lambung. Ini seperti menuangkan cairan kimia ke atas kain tipis. Dampaknya mungkin tidak terasa hari itu. Tapi jika dilakukan berulang-ulang, timbul rasa perih atau panas di perut, mulas ringan menjadi nyeri hebat. Muncul tukak lambung, bahkan bisa terjadi perdarahan pencernaan. Pada beberapa pasien saya, luka di lambung bahkan tidak diketahui sampai mereka mulai muntah darah atau tinjanya berubah warna hitam. Penelitian mendukung hal ini menurut data dari Perhimpunan Patologi Pencernaan Jepang. Lebih dari 55% kasus tukak lambung pada orang usia 60 tahun ke atas terjadi karena minum obat saat perut kosong. Dan sayangnya banyak yang tidak menyadarinya karena gejalanya perlahan hanya rasa tidak nyaman, cepat kenyang, atau kembung ringan sampai akhirnya menjadi serius. Obat yang perlu diwaspadai saat perut kosong. Obat tekanan darah terutama golongan NSAID. Obat penghilang nyeri paracetamol, ibuprofen. Suplemen zat besi dan multivitamin dosis tinggi. Obat diabetes oral. Hanya ada 2 jenis obat yang secara medis boleh diminum saat perut kosong. Obat tiroid misalnya levothyroxine. Obat lambung tertentu dengan anjuran dokter. Selain itu, sebaiknya tunggu sampai setelah makan ringan. Solusi aman dari Dr. Udi, minumlah segelas air hangat dan sarapan ringan terlebih dulu. Tidak perlu makan besar, roti gandum dan telur rebus sudah cukup. Setelah 15 menit,
Baru konsumsi obat, ini memberi waktu bagi lambung untuk membentuk lapisan pelindung alami. Jika obat Anda harus diminum sebelum makan, konsultasikan dengan dokter atau apoteker. Jangan ambil risiko sendiri, masing-masing tubuh berbeda. Manfaat, jika Anda menerapkan ini, lambung terasa lebih nyaman. Nafsu makan tidak terganggu, tidak cepat mual atau kembung. Obat bekerja lebih efektif karena tubuh menyerapnya lebih baik. Menghindari risiko luka lambung di masa tua. Saya punya pasien, Pak Slamet, 70 tahun, yang mengalami nyeri lambung selama bertahun-tahun. Setelah kami ubah kebiasaan minum obatnya, hanya dengan menunda 10 menit setelah makan nyerinya berkurang drastis. Beliau berkata, ternyata bukan obatnya yang salah, tapi caranya saya minum. Penutup bagian ini Bapak dan Ibu. Tubuh kita di usia ini seperti rumah tua yang indah. Ia tidak bisa lagi menerima sembarangan perlakuan. Harus ada jeda, harus ada perlindungan. Minum obat memang penting, tapi cara kita meminumnya jauh lebih menentukan manfaat atau bahayanya. Saya, Dr. Udi, mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak terburu-buru. Berikan tubuh waktu untuk siap, berikan lambung kesempatan untuk dilindungi. Karena kadang yang kita anggap disiplin justru bisa jadi kebiasaan yang diam-diam menyakiti tubuh sendiri.